Ada looping ya di dalamnya ya. Oh iya, ini berarti kondisi susah ya. Gak apa-apa. Ini nggak usah dimasukin. Ini anggap kita nggak pakai. Next. Kita udah ya, kita ke C. SEC. Loh, jangan-jangan kita di sini terus nanti. Oh enggak, dari SEC kita kemana? SEC udah dibuka belum? Belum ya? SEC udah dibuka? Belum. Ini SEC kan? Oh C yang paling atas. Oh iya, saya paham maksud kamu. Iya, saya paham. Gak apa-apa, tapi kita harus tetap lanjutin karena ini algoritmenya seperti ini ya. Capek banget ya Pak ya. Iya ya, ini saya juga nyesel nih. Saya kasih contoh yang ini nih. SCC, terus setelah itu dia ke B, terus setelah itu ke E. Aduh, ini kapan selesainya ini ya? Tadi udah dimasukin belum ya DFG udah, berarti sekarang kita masukin A, masukin B, masukin E. Berikutnya B. B yang mana B? Ini B yang mana ya? B yang ini ya, SFB ya? Berarti kita ke SFB. SFB kalau dibuka ke SFBD, lalu, oh sorry, SFBA, SFBD, SF, panjang banget nih, SFB, BG, B selesai. Lalu D, SFD, oke SFD ya. SFD ini kapan selesainya ya? SFD, dari D kita bisa cuma ke, dari D berarti kita cuma bisa ke B sama G ya. Ini saya lupa lanjutin tadi. Ini masukinnya mana tadi ya? Ya. Ini masukinnya B, masukinnya A, D, G, B, G. Oke. Ini jangan-jangan sampai akhir kelas ini nggak selesai dia. SFDG. Kita udah D selesai. Terus kita ke B ya. B yang mana? SCAB. Saya mau nangis rasanya. SCAB. Harus saya selesaikan ya. SCAB. SCAB itu bisa ke FDG. Waduh. Ya, saya berhenti sampai di sini. Ternyata soalnya terlalu panjang ini. Susah untuk dikerjakan. Ya. Jadi dosen juga manusia. Kita turun ke bawah aja. Nah ya. Nah soalnya lebih mudah. Baik teman-teman ya kita akan kerjakan soal yang ini aja ya. Saya mohon maaf ya. Soal ini kelihatannya lebih mudah, ini lebih mudah ya. Kita hapus ya, kita hapus. Ini terlalu panjang, saya ditipu sama soalnya ya. Kalian silakan kerjakan di rumah sampai selesai ya, sampai selesai. Saya capek mengerjakannya ya. Terlalu panjang, terlalu panjang. Terlalu banyak bolak-balik. Nah, teman-teman perhatikan, yang ini graf yang level medium. Tadi saya udah bilang graf yang di atas susah kan? Ya, yang ini medium. Wah, Pak Venco sok tahu lagi, nanti salah lagi. Enggak. Tahu nggak kenapa graf ini medium? Karena ada apa? Ada panah. Ini orang Cimahi pinter nih. Ya, ada panah. Jadi kalau ada panah, gerakan kita nggak bolak-balik. Ya, nggak percaya kita buktikan ya. Kita buktikan ini sekarang pertaruhan nama saya sebagai dosen nih ya. Kita mau dari mana nih? Dari A ke Z. Oke, A ya. A. A bisa ke B, bisa A, bisa sorry. A, terus A. A bisa ke B, A bisa ke C, A bisa ke D ya. Ini buffer ya, buffer. Buffernya B, C, D. Oke. Kemudian kita ambil B ya. B dulu ya. Oke, A, B. A, B, B. Nah, ini kan bagus nih teman-teman lihat. B nggak bisa kembali ke A kan. Jadi B cuma bisa ke G, lalu bisa ke E. Tulis dulu ya. D, E. Oke, sekarang kita ambil C. A, C. A, C. Kita bisa kemana? Cuma bisa ke D. Yes. Yes. Oke, D, D, AD. AD, dari AD kita bisa ke E. Bener ya? Bisa ke E. Dari D kita bisa ke F. Dari D bisa ke Z. Yes, ini udah kelihatan nih dari sini udah kelihatan hilalnya nih ya. E, F, Z ya. E, F, Z. D. Nah,
Terus D lagi nih, cocok nih. D-nya berarti yang ABD tapi ya, ABD ya, ABD ya. ABD berarti kemana? Berarti EFZ lagi ya? EFZ lagi, oke. A, B, D, F, A, B, D, Z ya. Dihapus E, ABE, ABE. E-nya udah dibuka nggak tadi? E-nya udah dibuka nggak? E belum dibuka ya. Dari E kita bisa ke Z doang. Wah, cocok. Z doang, oke. Masukin tadi yang belum masuk apa ya? FZ, FZ, FZ-nya dua kali. Dan kalau kayak gitu gimana caranya? Coba kita tulis dulu apa adanya ya. Z lagi ya. Oke. Udah. D. D-nya berarti berikutnya adalah D yang ACD. Oh iya, masih ada jalur ACD ya. ACD. Dari ACD bisa ke E, ACD bisa ke F, ACD bisa ke Z ya. Hapus. E-nya berarti yang ADE. Dari ADE, tadi udah kebuka belum? Udah ya. So bisa ke Z. Oke, udah selesai ya? Tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya salahnya di mana? Kesalahan saya di mana? Tunggu dulu. Sebentar ya. Ketemu EFZ kan disimpan EFZ. Tunggu dulu. Solusinya sebentar. Sebentar. Nanti saya lihat kunci jawaban. ADE, ADF, ADZ. Iya ya, sorry. Saya salah teman-teman. Kalau ini BFS ya. Sorry, kalau BFS berarti ntar kalau kayak gini kita salah sih sebenarnya. Sorry. Oke, sebenarnya ini harusnya berakhir di sini sih harusnya. Harusnya berakhir di sini. Karena kita udah ketemu solusi itu pintanya dari mana? Not A ke Z kan. Kita jalan, expansion, berarti ini ketemu nih. Udah ketemu harusnya jawabannya A, D, Z. Prinsip BFS itu pertama kali menemukan solusi ya. Bukan mencari global solution ya. Iya ya, kita mencari solusi yang lokal ya, yang pertama kali ketemu. Berarti jawabannya A, D, Z, teman-teman saya sorry. Kita udah ketemu Z dari tadi. Berarti yang tadi juga udah ketemu Z tuh, tadi udah ketemu G juga tadi ya sebenarnya. Iya benar juga, saya salah. Gak tahu saya kelihatannya tadi ada yang lewat ya. Oke, jadi tadi juga udah selesai tadi. Nah, saya lupa, mohon maaf. Kalau BFS kan bukan mencari cluster kecil, tapi mengikuti gerakan. Kalau udah ketemu buahnya, dia makan buahnya ya. Dia nggak mencari solusi optimal. Berarti saya salah, mohon maaf. Ini udah selesai, jadi ini nggak perlu ditulis ya teman-teman ya. Ini nggak perlu ditulis ya. Kita udah ketemu jawabannya ADZ. Yakin Pak Vince, saya yakin. Yakin. Selama gerakan ini benar, maka ini pasti benar. Karena gerakan kita ngikutin gerakan BFS. BFS itu FIFO. Oke, sekarang cara menjawab. Sekarang teman-teman cara menjawab dulu, perhatikan. Itu belum tentu jawabannya 100% ya. Cara menjawabnya gini. Ini semua digambar nih. Ini semua sama sini. Anda terus kasih kotak atau Anda kasih garis. Berarti dengan menggunakan BFS, pet dari not A ke Z adalah A strip. A panah D panah Z. Kemudian, nah ini kan tulisannya ada hitung kosnya. Kan berikan jawaban kayak gini. BFS adalah BFS bergerak tanpa memperhitungkan kos atau biaya gitu ya. Tapi sekali lagi setiap dosen penilaiannya beda kan. Tetapi seandainya dihitung kos, maka ADZ kita habis berapa? 4 tambah 7 berapa? 11 gitu ya. Jadi ingat kayak gitu dulu jawabannya. BFS tidak memperhitungkan kos. Tapi seandainya saya menghitung kos A, DZ, jawabannya adalah 11 gitu ya. Itu untuk mengcover segala jenis dosen. Oke. Kalau pakai greedy, sekarang kita kerjakan yang greedy ya. Sorry. Kok tadi harusnya udah selesai tuh tadi yang tadi ya. BFS itu tidak mencari solusi optimal ya. Pokoknya yang ketemu pertama. Oke. Sekarang yang greedy ternyata tidak sesusah yang saya bayangkan ya, tadi saya salah. Oke. Kalau greedy tidak ada FIFO, tidak ada LIFO teman-teman. Ya. Jadi kalau greedy nggak ada FIFO, nggak ada LIFO. Kalau greedy cuma melihat perjumlahan. Oke, catat baik-baik ya. Ini jangan sampai kelupaan, penjumlahan. Kalau nggak kalian lupa. Pertama buka A, buka B, A, buka C, buka D. Langsung yang Anda lakukan adalah menghitung. Di sini ya, kasih tempat. A ke B berapa? Mohon maaf, saya nggak kelihatan.
6. Baik. A ke C 4. Baik. A ke D 2. Baik. AC 2. AD-nya 4. Oke. Greedy paling kecil karena greedy itu tamak. Maka dia gerak ke AC. Oke. Nggak ada buffer, nggak ada vivo, nggak ada livo. Langsung pilih ini, centang. Dicentang atau dicoret. Biar Anda tahu ini udah kepake. A ke C. A ke C bisa kemana aja teman-teman? Kemana? Bisa ke D, terus bisa kemana lagi? Lihat arah panah ya. AC bisa ke? Oh udah, oke good. Ya, harus dijumlah. Harus dijumlah. Jangan sampai salah. 2 ditambah 1 berapa? 3. Tulis jumlah, jangan lupa ya, saya udah kasih kata kunci jumlah. 3, 4, 6, mana yang lebih kecil? 3, coret. Berarti ambil A, C, D. Dari D bisa kemana? Bisa ke E, oke. Terus A, C, D bisa kemana lagi? F, A, C, D bisa kemana lagi? Bisa kemana lagi? Z. Betul nggak? Dari D bisa ke mana? Bisa ke E, bisa ke F, bisa ke Z ya. Nah ini kalau BFS langsung ketemu jawaban. Nggak bisa. Kalau greedy nggak bisa. Greedy harus berdasarkan perhitungan. Maka ACDE Anda harus menghitung semua jaraknya ya. 2 tambah 1 tambah 3. Berarti 6. ACDF, ACDF. 2 tambah 1 tambah 1, 4. ACDZ, 2 tambah 1 tambah 7 berapa guys? 11 ya? 10 ya, betul 10 ya. 6, 4, 6, 4, 10. Berarti ada 4 yang sama, dikerjakan yang awal dulu. Coret, berarti Anda masuk ke A dan D. Nah, begitu ya. Ini nggak susah sih, cuma kita lanjutin dulu ya. AD bisa kemana kalau D? Bisa ke E, AD bisa ke F. Nah ini udah enak nih, udah menuju solusi harusnya ya, semoga ya. Please, please, please. ADE berapa kita bakal habis? 4 tambah 3 berapa? 7. ADF kita akan habis 5 ya, 5, baik. ADZ kita habis 11. Wah ini masih panjang ini saudara-saudara. 6, 6, 4, 10, 7, 5, 11. Berarti kita kunjungin yang 4. Masih lanjut. Sedikit lagi, tahan, tahan ya. Tahan. Ini saya harus selesaikan ya, pertaruhan nama baik ya. A, C, D, F. Dari F bisa kemana kita guys? Bisa ke E. Aduh, nggak ada jalan ke Z ya. Oke, E. Tadi A, C, D, F berapa teh? 4 ya? Tambah E, jadi 5 ya. Jadi 5. Oke, sekarang cek lagi. 6, 6, 10, 7, 5, 11, 5. Yang kecil 5, tapi 5 duluan berarti ADE. Oke. Please, 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 please. ADE? ADF. Oh, ADF ya, ADF ya. Ya betul ADF ya. Dari F kemana? Aduh, masuk ke E lagi. Oh my God. Oke, tadi tadi 5. 5 ke itu tambah 1 ya. Berarti jadi 6 ya. Oke. 6, 10. Itu udah coret ya. 6, 10. Jangan lupa mencoret, guys. Jangan lupa mencoret. Begitu lupa Anda berantakan. 6, 10, 7, 11, 5, 6. Berarti paling kecil 5. Oke, tulis A, C, D, F, E. E kemana? Yes. E ke Z. Berapa jawabannya? 5 tambah 2, 7. Please. Masih ada 6. Oh my God. Oke. Tadi ini udah coret ya? Coret ya udah ya. Ada 6, ada 10, ada 7, ada 11, ada 6, ada 7. Ada 6, 6-nya sama, ambil yang 6 yang muncul duluan. A, C, D, E. Oh my God ya. Apa mohon maaf? Oh iya. Iya, 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 iya. Betul ya, ada AB yang di atas ya. Kita udah kelewatan. Tadi kita ada yang kelewatan nggak? Nggak ada ya? 6-nya nggak kelewatan ya? Iya ada AB ya. Aduh kenapa ada AB di situ ya? Dari B itu bisa ke mana B? Panjang juga ya. Lebih singkat BFS ya. B bisa ke E sama ke D ya. Berarti ABD. Mohon maaf ADD berapa? 6 tambah berapa itu guys? 8 ya? 8 ya, oke. ABE berapa guys tolong? 6 tambah berapa? 11 ya, 11 ya, oke. Belum. Masih ada 6. Oke. Kita ini udah coret dulu ya. Oke. 6 AC. Ini udah di depan mata sih solusinya sih ACDE. E tadi bisa kemana? E bisa ke Z kan?
bisa ke Z. Nambah berapa sih? Kalau dari E ke Z, 2 ya? Berarti 8. Oke. Oke. A, D, F, E ke Z nambah 2 berarti ya? Jadi 8 juga ya, 8. Udah, udah. Oh enggak, belum, masih ada 7. Oh my God. 7 ini berarti yang mana? ADE ya? ADE ya? A, D, E, Z. Berarti ini 9. Oke. Ini coret, ada yang kelupaan nggak dicoret tadi? Udah ya? Oke. Yang paling kecil ini 9, 8, 8, 8, 8, 7, 10, 11, 7 paling kecil. Ya udah, ini jawabannya guys. Dah, ini jawabannya. Karena udah ketemu Z. Ya, that's it. Pak, kenapa kita udah ketemu 7 kok kita masih ngerjain itu? Karena masih ada yang lebih kecil. Ingat, greedy ini apa greedy? Tamak. Dia mencari yang paling kecil. Nih, tadi kalau masih ingat gak jawaban BFS tadi apa? Masih ingat gak jawaban BFS? A, D, Z. Coba kita hitung. A, D, Z kosnya berapa guys? 11. Oke. Bandingin sama ini. Jalannya panjang banget tapi habisnya 7. Betul nggak? Inilah greedy guys. Greedy ini luar biasa. Nggak apa-apa. Greedy mah nggak apa-apa lah. Saya nipu banyak orang, yang penting saya maksimal. Gitu ya. Kalau yang itu nipu 2 orang aja udah cukup. Ya. Dosa udah banyak ya. Kalau sini harus lewatin banyak orang. A, C, D, E, F, E, Z cuma 7. Nah inilah greedy. A, D, Z seakan-akan lebih pendek tapi dapat nilai 11 ya. BFS, AD, ADZ 11. Yes ya. Greedy. Jalannya panjang, A, C, D, F, E, Z, tapi dapat 7. Dah, selesai. Ini saya yakin benar nih, benar ya. Oh ya, sebentar, belum, belum, belum. Ini masih separuhnya. Jadi cara jawabnya adalah, ini Anda harus gambarkan semua cara jalannya. Dengan algoritma greedy, dari A ke Z adalah A, C. Bener gak sih? Coba kita hitungnya. A, C itu 3. A, C, D 3. F 4. E 5, Z 7. Bener. Ya. Panjang tapi 7. Yang A, D, Z malah sedikit ya. Jadi A, C, D, F, E, Z dengan kos 7. Untuk Astar kerjakan sendiri di rumah. Astar itu intinya yang kos dijumlah sama yang heuristik. Heuristiknya kan udah ada. Simple. Yes, selesai. Yes, yes. Nama baik saya kembali ya. Ini jawabannya ya. A, C, D, E, F, Z. Gitu. Ya, oh, oke, ini UCF teman-teman. Saya salah. Saya jadi malu. Ini UCF ya. Ini UCF.
Ini tadi UCS ya, saya mohon maaf sekali lagi. UCS ya. Yang greedy, karena HD-nya nggak dikasih di soal, ini HD-nya 1 ya. Kalau greedy nggak ada penjumlahan macam-macam. Greedy cuma melihat heuristik, pilih nilai paling kecil. 3, 3, 1, 1 paling kecil ambil, buka. 1, 1, 0 paling kecil, udah berarti ADZ. Makanya itu nanti jawabannya kalau greedy berarti ADZ. Cost-nya, nah jawabannya adalah greedy adalah, dengarkan dulu baik-baik, dengarkan. Dengan greedy jalurnya adalah ADZ. Greedy adalah algoritma menggunakan heuristik sehingga cost-nya sebenarnya tidak ada. Tapi kalau dihitung cost-nya adalah sama dengan 11. Ya, itu untuk mengcover kalau dosen ini punya mau aneh gitu ya. Karena kan greedy sebenarnya bukan, sekali lagi, BFS greedy kan nggak ngecek cost. Ya, kalau BFS cuma berdasarkan gerakan, kalau greedy cuma ngecek heuristik. Heuristik tuh pasti sampai ke 0 gitu ya. Jadi Anda harus cerita kalau BFS jalurnya apa. BFS sebenarnya tidak memperhatikan cost, tapi kalau diminta nilai cost, costnya sekian loh, Bu, Pak, gitu ya. Kalau greedy, jalurnya apa? Greedy tidak memperhatikan cost, tapi kalau diperlukan nilai costnya adalah sekian. Astar adalah cost ditambah heuristik. Oh iya, ini kepake nih. Kalau kan bisa UCS, kan bisa Astar. Ya. Kepake lah ya, belajar UCS. Oke, jadi Astar itu gabungan dari UCS dan greedy. Jadi kayak gini, angkanya sama ya, Anda harus buat nilai di samping, tapi nilai di sampingnya dijumlah dengan heuristik. Perhatikan dulu sebelum catat, saya kasih tahu. Jadi kalau Anda buka A, B, A, C, A, D, di sini bukan 6, 7, 4. Kita kesini dulu ya. Berarti A, B kan 6. B heuristiknya 3. Berarti saya kasih contoh ya. Nah, perhatikan. Saya cuma kerjakan yang atas doang ya, saya kerjakan cuma yang ini ya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi kalau di sini A star, berarti di sini adalah HX ditambah cos ya. Maka AB itu A ke B 6, B-nya sendiri 3, berarti di sini 9. Oke, dua lagi kita barengan. AC 2, C-nya 3, berarti di sini 5. AD 4, D-nya 1, yaitu nggak ada jawaban. Nggak ada H-nya, saya kasih HD-nya 1. 4 tambah 1, 5. Nah kalau kayak gini berarti Anda pilih yang duluan. Ya, berarti Anda kerjakan dari AC. Baru Anda lanjutin AC dibuka. Dan seterusnya, tetap pilih nilai yang paling kecil. Nanti tahu-tahu Anda ngerjain, udah pokoknya sampai ke yang nilai paling kecil. Karena greedy kan mencari paling kecil, heuristik itu menuju H-nya pasti 0. Gitu ya. Nanti Anda ketemu jawabannya. Pasti ini tinggal dilanjutin aja. Gitu ya. HX tambah cos. Selesai. Yuk. Udah jam berapa sekarang? Nanti yang soal nomor 3, Anda bisa kerjakan ulang ya. Yang pasti kalau udah ketemu goalnya G berarti udah selesai ya. Nggak usah dilanjutin ya. Oke, baik. Next. Yang baru datang saya udah beritahu ini bukan kisi-kisi UTS ya. Bukan. Ini cuma fondasi untuk mempersiapkan diri UTS. Ini jangan kecewa ya. Kalau ternyata soalnya nggak ada yang keluar nggak apa-apa. Tapi saya berani jamin saya ini mengcover cukup banyak gitu ya. Bukan kisi-kisi. Jadi Anda jangan datang ke responsif berharap kisi-kisi. Teman-teman kita next ya. Waktu terbatas ya. Saya kebetulan ada acara 9.30. Jadi begini. Untuk nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6. Ini adalah solve FOL. First order logic. Mungkin Anda ingat ya. Everyone loves Mary. Everyone loves Mary masih ingat? Yang udah belajar first order logic? Ada yang agak lupa ya? Saya kerjakan di sini aja ya. Jadi ini memang soalnya intinya begini. Anda punya fondasi untuk bisa mengubah fakta menjadi
menjadi first order logic ya. Everyone tuh kayak gini lambangnya. Everyone ya. Everyone dari X loves X, Mary. Oke, saya cuma bisa ngerjain ini. Kebetulan karena jujur ini materi yang saya sendiri dulu waktu kuliah kesusahan ya. Tapi intinya begini teman-teman. Anda bisa ngerjain nomor 5, nomor 6. Kalau misalnya keluar first order logic, Anda bisa mengerjakan 80%-nya ya. Saya berani jamin ya. Untuk nomor 6, khusus nomor 6 perhatikan, saya ngasih jawabannya di punya orang lain ya. Yang nomor 6 itu soal punya orang lain. Anda bisa akses di sini. Nanti kan Anda tinggal download PDF-nya di sana Bitly Responsive AI. Jadi yang nomor 5 ini Anda bisa menerjemahkan seluruh pernyataan menjadi first order logic. That's it. Anda bisa ini aja udah sangat bagus. Kalau Anda bisa kerjakan nomor 6, lebih bagus lagi ya, jauh perfect. Cuma nomor 6, jawabannya agak tidak mudah ya. Anda harus mengerjakannya dengan resolution method ya, ada di sini. Semoga Bu Rani ataupun Bu Eva sudah pernah mengajarkan ya. Karena kebetulan di kelas saya resolution belum sempat diajarkan, walaupun gambarannya sudah ada. Cuma tadi belum sempat exercise ya. Jadi nomor 6, semoga Anda bisa belajar mandiri dari link yang diberikan. Begitu ya. Oke. Untuk nomor 5, nomor 6 apakah ada pertanyaan? Ya. Nomor 5 tinggal terjemahkan aja. Jadi kalimat seperti yang tadi. John does not love anyone. Oke, ini menarik. Everyone who sees Mary loves Mary. Wah, ini juga susah ini ya. Kalau di sini kelihatan banget akan ada conjunction dan ya. Everyone loves someone nggak ada conjunction. Someone loves everyone nggak ada conjunction. Yang ini someone walks and talks ini pasti akan ada conjunction. Oke ya. Agak tricky, tapi sebenarnya Anda bisa mempelajarinya, tidak terlalu susah. Ya, pelajari pola-polanya. Nomor 6, ini resolution. Nah, kebetulan memang resolution ini agak tricky dalam materi di slide juga pembahasannya masih overview ya. Anda bisa lihat cara mengerjakannya di link yang diberikan. Tinggal disalin ya ke browser. Baik, nomor 7. Nah, ini dia nomor 7 ya, perhatikan. Nomor 7 ya, Anda perlu melihat materi fuzzy. Nomor 7, kalau linear function tuh begini ya. Linear function begini. Perhatikan titik-titik yang akan dipakai. Ini linear. Kalau yang segitiga, berarti nanti ada yang naik, ada yang turun. Gitu ya. Oke. Kalau trapezoidal itu pasti akan ada yang datar ya. Ada yang datar. Nah, saya kasih tahu. Anda bisa ngerjakan nomor 8, Anda mengcover hampir semua logika fuzzy ya. Jadi fuzzy inference, ya ini yang boleh saya beritahu ya, dari dosen yang lain saya nggak boleh beritahu. Fuzzy inference yang kayak Mamdani, tahu Mamdani? Suneo tahu? Bukan Suneo, Sugeno ya. Sukamoto itu nggak keluar ya. Gitu. Jadi Anda bisa nomor 7, nomor 8 harusnya bisa banyak hal ya. Sekali lagi bukan kisi-kisi fondasi ya, fondasi. Yang itu memang inference terlalu susah ya untuk dikerjakan. Perhatikan linear, ini triangular, ini trapezoidal. Nomor 7 itu jawabannya adalah Anda menuliskan rumusnya. Oke, Anda harus rumuskan rumusnya. Jadi kondisinya kurang dari 0, nanti rumusnya kayak apa. Kalau lebih dari X, rumusnya kayak apa. Ini wajib. Anda bisa mengerjakan nomor 7, nomor 8, dan nomor-nomor lain Anda bisa kerjakan. Ya, paham ya? Saya ulangi ya. Anda harus menghafalkan cara perumusan di linear, triangular, maupun trapezoidal. Dihafalin beneran. Nanti soalnya seperti apapun, Anda pasti bisa jawab. Kalau ada soal fuzzy, kalaupun ada soal fuzzy ya, saya nggak tahu ada soal fuzzy atau enggak, tapi kalau Anda bisa kuasai 3 ini, soal apapun bisa Anda kerjakan. Termasuk soal nomor 8A maupun 8B. 8A, 8B adalah latihan soal yang diambil daripada slide. Ya. 8A adalah soal triangular, 8B adalah soal trapezoidal. Baik. Terakhir ya sebelum kita tutup. Pertanyaan nomor 9 dan 10. Mempersiapkan Anda untuk Bayesian networks. Ya, perhatikan dulu, perhatikan. Ada hubungan antara kejadian perampokan, gempa bumi, alarm nyala, John nelpon sama Mary nelpon.
Semuanya sudah diberikan tabel. Yang ditanya adalah berapa peluang alarm menyala, tetapi tidak ada burglary, tidak ada earthquake. Dan John dan Mary nelpon dua-duanya. Gitu ya. Kalau kita berangkat dari belakang, John call, Mary call, ya, itu hanya bergantung pada alarm. Oke, perhatikan teman-teman ya, kata kuncinya perhatikan. John nelpon sama Mary nelpon itu hanya bergantung pada alarm. Gak bergantung pada burglary atau earthquake. Ya, tapi yang nanti kecil, nilai kecilnya itu di alarm. Kok bisa? Alarmnya nyala, tapi tidak ada burglary, tidak ada earthquake. Nah, ini yang bakal kecil. Kalau ke bawah kemungkinannya akan jauh lebih besar. Ya, nanti kalau dihitung, hitung, ketemunya 0, sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Ya, itu jawabannya ya. Jadi nanti kalau Anda menghitung, ya, Anda akan menemukan jawaban kira-kira 0,0006. Oke? Pasti ada yang bertanya, Pak, apakah nanti UTS boleh kalkulator atau enggak? Setahu saya nggak boleh. Ya, saya akan konfirmasi dulu ke dosen ya, sebentar ya. Baik, itu cara menghitungnya agak tricky teman-teman. Berarti Anda perlu menuliskan dulu persamaannya kan. Persamaannya adalah peluang dari J cos, M cos, burgeringnya negasi, lalu earthquake-nya juga negasi. Ya, nanti ini perlu dilihat pakai aturan, perlu lihat pakai aturan conditional probability ya, biar Anda bisa mengerjakan ini ya. Ini agak-agak tricky memang ya. Nah, untuk cara menjawabnya itu ada di slide sesi 8 ya, perhatikan yuk, nomor 9 dicatat dulu. Nomor 9 itu cara mengerjakannya ada di slide 8, session 8 ya. Ya, PPT session 8, nomor slide-nya nomor slide 9 dan 10 ya. 9, 10 dan 11 ya. Itu ada cara mengerjakannya di situ. Baiknya Anda belajar kelompok. Oke. Untuk kalkulator dan cheat sheet sedang saya tanyakan ke koordinator.
Ke Bu Rani belum ada jawaban. Kalau mahasiswanya Bu Rani udah diberitahu boleh pakai kalkulator tidak? Belum ya? Cheat sheet juga belum diberitahu? Belum. Saya sedang tanyakan ya. Oke, semoga dibalas dengan cepat. Kalau tidak nanti saya nitip mahasiswa saya aja ya. Tanya ke mahasiswa saya. Oke. Nah, nomor 10. Teman-teman nomor 10. Bayesian network itu sebenarnya Anda baca bolak-balik slide juga belum tentu Anda bisa mengerjakan soal, kalaupun ada soal Bayesian network. Saya nggak bilang bakal ada soal Bayesian network ya. Tapi kalau ada soal Bayesian network, belum tentu Anda juga bisa mengerjakan. Karena itu, saya sarankan Anda membaca paper ini. Ya, mahasiswa BINUS harus bisa baca paper ya, paper ilmiah. Jadi Anda cari aja di internet, diagnosa penyakit kulit menggunakan Bayesian network, nanti muncul artikel atas nama Hartatik gitu ya. Not now. Nah, Anda bisa download PDF-nya ya, terus dibaca. Dibaca ini cukup mudah, nggak terlalu susah, dia hanya membahas tentang penyakit kulit begitu ya. Metode penelitiannya kayak apa. Ini masih ingat ya persamaan ini ya, peluang kondisional, peluang A given B gitu ya. Oh ini sudah aturan, kalau ini udah aturan Bayes ya, kalau udah muncul kayak gini. Dan by the way dia salah. Ini bukan gimana ini papernya. Ini bukan peluang A given B ya, ini peluang B given A ya. Ini harusnya peluang B given A ya. Oke. Nah ini dibaca aja, nggak usah yang kayak gini, nggak usah dipikirin ya. Anda lihat cara mengerjakan, cara dia membuat Bayesian network. Anda baca dah, jadinya Bayesian networknya kira-kira seperti ini ya. Nggak usah dipikirin, dibaca aja ya. Kalaupun ada soal Bayesian network, Anda bisa ada gambaran bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Baik, kira-kira begitu. Jadi eh, nggak bisa dijelaskan juga secara gamblang ya. Tapi Anda harus melihat contoh cara mengerjakan Bayesian network. Baik. Mungkin bisa lah saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Begini. Misalnya begini. Ternyata eh, ternyata orang itu pasti meninggal. Dengerin dulu ya. Orang pasti meninggal karena apa istilahnya? Karena komplikasi, katakan komplikasi gitu ya. Karena komplikasi. Nah, komplikasi itu sering terjadi karena seorang itu terkena penyakit yang mengakibatkan imunitasnya naik dengan drastis seperti COVID-19. COVID-19 dipengaruhi oleh lifestyle Anda yang tidak jaga jaga jarak. Kedua, berdekatan dengan mereka yang udah sakit COVID-19. Dan yang ketiga apa gitu ya, kejadian apa. Nah, kalau seperti itu, Anda perlu menggambar Bayesian network-nya ya. Jadi dari kondisi lifestyle, dari kondisi biasanya Anda lihat dari fakta paling belakang biasanya. Jadi dari kondisi lifestyle, dari kondisi dia berdekatan dan tidak pakai masker misalnya, mengakibatkan hubungannya ke COVID-19. Nah, ingat, orang itu sebenarnya tidak meninggal karena COVID-19. Orang itu meninggal karena komplikasi dari COVID-19. Dan bahkan menurut penelitian, ini setahu saya ya, 46% itu orang meninggal dari COVID-19 bukan karena kekurangan oksigen, tapi karena ginjalnya tidak kuat menahan obat COVID. Jadi Anda bisa bayangin ya, jadi Anda bisa gambar nih ada 3 lingkaran di atas, lalu lingkaran ini semua bertemu di COVID-19, COVID-19 ada panah lagi menuju komplikasi. Kira-kira kayak gitu. Nah, saya nggak bilang soalnya bakal seperti itu, enggak. Tapi yang penting, kalau ada soal, Anda pelajari paper ini. Jadi Anda tahu step by step-nya, bagaimana caranya akhirnya kita bisa membuat suatu Bayesian networks. Gitu ya. Papernya nggak susah. Ada istilah yang susah, Anda nggak usah pahami. Nggak usah. Dibaca aja, kayak baca apa ya? Apa ya, baca sesuatu yang kita pasti baca terus tuh apa ya? I don't know, Anda suka baca novel mungkin, gitu ya? Atau Anda suka, ada pernah nonton Game of Thrones? Pernah nggak Game of Thrones? Nggak ada yang nonton Game of Thrones. Ya udahlah. Game of Thrones itu seringkali banyak tokoh-tokoh yang saya udah lupa muncul lagi. Tapi saya nggak pause untuk nyari itu tokoh yang apa. Tapi saya ikutin terus ceritanya karena yang penting seru gitu ya.
Jadi Anda baca paper ini, nggak usah untuk berusaha memahami semua istilah dalam paper ini. Tapi baca ini kayak sebuah cerita, gitu ya. Kadang-kadang kan pernah nggak nonton film karena udah nonton serial TV jeda 2 minggu 3 minggu beberapa hal lupa, tapi Anda tetap nonton episode selanjutnya, bener nggak? Ya kayak gitu. Jadi baca papernya kira-kira kayak gitu. Anda nggak perlu berusaha memahami semua istilah dalam paper, tapi Anda lihat yang penelitian ini lakuin apa. Oh ternyata dia melakukan survei, oh dia membuat perkiraan penyakit apa berpengaruh terhadap penyakit apa, gaya hidup apa, sehingga akhirnya dia muncul Bayesian network. Kira-kira itu ya. Jadi yang Anda perlu pahami adalah mindset mengeluarkan Bayesian networknya dari paper ini. Gitu ya. Karena gini, karena jujur kalau yang di slide season 8, slide-nya bahasanya terlalu matematis ya. Cukup susah gitu ya. Cukup susah. Mungkin harus yang ahli matematis seperti Pak Dani kali yang mengajarkan itu ya. Karena dia too full of mathematics. Sedangkan begitu kita masuk machine learning, matematikanya lebih sederhana karena dia fokus pada aljabar linear gitu ya. Oke, baik. Selesai semuanya ya. Dari saya rangkum dari pertanyaan 1 dan 2 itu fondasi untuk pengenalan AI, 3 dan 4 itu fondasi untuk searching ya. 5 dan 6 itu foundation untuk first order logic, 7 dan 8 adalah foundation untuk apa tadi ya? Saya lupa. Ya, fuzzy logic betul. Dan 9 10 adalah foundation untuk Bayesian networks gitu ya. Yang pasti yang genetik nggak keluar ya, setahu saya nggak keluar. Oke. Dan machine learning juga enggak, karena machine learning kita juga baru masuk ya, regresi linear itu enggak. Kemudian hill climbing, masih ingat hill climbing optimization? Hill climbing juga tidak ya. Gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Tapi juga jangan terlalu percaya dengan informasi yang saya sampaikan ya, jangan kecewa nanti wah ternyata keluar Pak genetik algoritma ya, coba dibaca-baca ya genetik algoritma. Oke, baik itu saja dari saya. Ibu Tasya ada tambahan Bu? Silakan. Oh mahasiswa ya. Kak Tasya ada tambahan? Tidak ada? Oh silakan. Udah cukup. Itu ya link untuk download PDF di sana ya. PDF-nya link di sini. Paling ada tiket. Ya. Ada tiket sebentar. Sedikit kok. Ini tutup dulu dong. Oh iya. Tambahin juga. Semuanya aja Pak. Semuanya aja. Tiketnya. Oh gitu, jadi saya harus scan Enggak, itu? kalau Bapak nggak bisa. Oh enggak. Itu sudah sama dengan mereka. Oh, udah belajar juga tadi. Satu doang sih kalau yang terapi yang itu yang nanti Ada tanya jawab atau Bapak ada 5 menit ya gitu. Oke, kita di sini ada sesi tanya jawab selama 5 menit ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, boleh diajukan saja. Ada yang mau tanyain? Bapak, maaf, izin bertanya Pak. Kalau yang apa yang fuzzy logic itu akan ada 3 tuh Pak ya. Nah itu apa kondisi apa gitu Pak yang kita bisa makainya kalau misalkan dia linear, segitiga atau trapezoid gitu Pak? Oke. Nah, perhatikan ya, perhatikan dulu, perhatikan. Menurut WHO, suhu temperatur itu harusnya dari 18 sampai 25 ya. Lalu katanya dari 18 sampai 25 itu paling ideal untuk orang tua itu 20 derajat ya. Older people, orang-orang tua berarti lansia. Lansia perempuan masuk pada suhu 22. Menurut Anda comfortability-nya seperti apa? Berarti kan ada 18, ada 25, lalu idealnya 20. Masuk 22. Wah, itu udah pasti triangular. Gak bisa membayangkan ya? Coba ya, sebentar saya ambil ini dulu. Ya, udah pasti yakin Pak Vinci yakin.
1825. Wah, sedap ya. Batas atas, batas bawah, batas atas. Idealnya 20 nih. 20 di sini. Ibu itu masuk di 22. Nah, maka nanti rumus yang dipakai adalah rumus yang turunan ya. Yang jalan turun. Karena antara yang jalan naik sama jalan turun itu beda. Makanya itu saya kasih soal nomor 7 untuk Anda mengambilkan rumusnya dulu. Mau nggak mau siapa, gitu ya. Atau pakai logika bisa. Masih ingat yang di kelasnya pakai logika ya waktu itu ya? Masih ingat ya? Jalan naik sama jalan turun. Masih ingat? Evan masih ingat Evan? Yang jalan naik sama jalan turun ingat ya? Karena saya agak lupa. Saya lupa. Jadi intinya kalau jalan naik itu kalau nggak salah nanti gini-gini. Nanti ini jadi batas atas, ini jadi batas bawah. Kalau jalan turun, ini berarti nanti jadi batas bawah, ini jadi batas atas yang 25. Nah, ibunya kan di sini 22. Berarti dia akan masuk yang di jalan turun. Yes ya? Bisa ya? Oke. Berikutnya. Menurut WHO 18 sampai 25 derajat, ya. Tapi untuk infant tuh anak bayi kecil, dia 20 sampai 21. Ini menarik nih. Kalau soal A, dia cuma ngasih 20. Kalau yang ini dia ngasih 20 sampai 21. Oke. Bayi kecil ini tidur di 22. Oke, kita gambar ya. 18, 25, tapi di tengah ada 20, 21 nih, kecil di sini. 20, 21, bayinya tidur di suhu 22. Kemungkinan sih kelihatannya sih dia adalah trapezoidal. Ya, sedap ya. 22 di sini. Ini trapezoid ya nih. Nah, ini turun. Ini berarti 20, ini 21. Hafalin rumusnya bisa dikerjain, selesai. Yes, gitu ya. Kira-kira ya. Waduh. Tidak susah ya. Bisa terjawab ya. Ini karena puncaknya cuma satu. Ini puncaknya karena puncaknya datar nih, 20 sampai 21 gitu. Ya. Tapi ingat ya, soal bisa dibolak-balik ya. Anda jangan sampai salah ya. Soal bisa dibolak-balik. Harus hati-hati. Ya. Sudah ya. Terima kasih. Itu saja. Semuanya sukses belajar. Ingat kuliah bukan hanya AI tapi ada kuliah yang lain ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye. Yo, ya hati-hati semua. Ya.